Jadi kurban yang sunnah itu yang tadi itu bagi yang mampu tadi boleh dimakan oleh pekurban. Bahkan ulama menyepakati jatahnya sampai dengan 1/3. 1/3 lagi dihadiahkan kepada yang mampu dan 1/3 lagi disedekahkan untuk fakir miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika taksih paring rahmat nikmat karunianipun dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajahah. Alhamdulillah saged bertemu wajah. Bermuwajah niku bertemu wajah nggih. Dalam rangka thalabul ilmi sasarengan nggih. Belajar bersama nek basa Inggris nggih Pak Jenal nggih. Belajar bersama nggih. Amargi nggih niki padha sinaune. Memang belajar yang paling enak niku lek bareng-bareng. Nek belajar piyambak ngoten sok terus cepet napa menika? Cepet kesel nggih. Nek bareng-bareng ngoten insyaallah semangat. Alhamdulillah di usia kita yang sudah tidak muda lagi, tapi semangat kita belajar masih alhamdulillah tetap ada. Ini luar biasa. Nggih. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini barokah adanya dalam kehidupan kita. Dan mari sebelum kita lanjutkan untuk keberkahan majelis kita, keberkahan diri kita, keluarga kita dan saudara kita sesama mukmin, kita mohon kepada Allah dengan fadilah suratul Fatihah, mudah-mudahan menjadi sebab terkabulnya semua hajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengijabah semua doa kita insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Ini hari malam keempat, hari keempat. Karena bulan Hijriah itu dimulai dari terbenamnya matahari. Berarti kita sudah masuk tanggal 4. Dan Jumat yang akan datang kita melaksanakan sholat Idul Adha. Artinya hari raya. Berarti malamnya kita libur. Libur apa? Libur nggih, sekali-kali masuk ora libur belas nggih. Alhamdulillah. Mun nyicil seneng kok nek libur minggu ngarep. Nggih lari sekolah niku nek libur lak seneng. Nggih, memang harus ada saat kita libur, ada saat kita belajar untuk menyeimbangkan. Ya, dalam kehidupan kita ini Allah menciptakan alam semesta ini dengan tawazun, seimbang. Nah, kita pun juga harus menyeimbangkan antara aktivitas ibadah, aktivitas sosial, aktivitas pekerjaan, keberadaan kita bersama keluarga dan bersama masyarakat juga kita imbangkan. Alhamdulillah, karena itu
malam hari ini saya ingin mengajak kepada panjenengan semuanya dan kita bersama untuk menyegarkan ilmu kita, menyegarkan pengetahuan kita, menyegarkan literatur kita tentang bab utama dalam Idul Adha. Bab apa menurut Bapak? Kurban. Idul Adha itu identik dengan kurban. Nah, di buku Fiqhul Islam Adilah itu bab ke-8 itu berbicara tentang bab kurban. Secara definisi dalam bahasa, kurban itu ada dua hal pokok. Yang pertama, secara etimologi, secara bahasa, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Nah, secara syar'i, secara istilah syariah atau fikih, kurban itu adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan pada waktu tertentu, yaitu hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Menyembelih hewan tertentu. Nah, nanti hewannya apa saja lah itu nanti kita coba lihat. Dan waktu tertentu dengan tujuan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan disyariatkannya pada tahun ketiga Hijriah, ya. Sama halnya dengan zakat dan sholat hari raya. Kemudian landasannya di antara Quran surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga di Quran surah Al-Hajj ayat 36, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Jadi ibadah korban itu adalah ibadah syiar. Sedangkan hadis yang melandasi perintah untuk kurban itu diantaranya adalah hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang hadis derajat hadisnya adalah hasan gharib. Bunyi hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila banu Adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adla fiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yanqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban Idul Adha yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan menumpahkan darah hewan, nyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan-hewan yang dikorbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah Subhanahu wa taala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkorban. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Anas yang dia berkata, Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor domba jantan yang berbulu putih dan memiliki tanduk. Saya lalu melihat beliau meletakkan kedua telapak kakinya di atas bagian samping leher hewan itu. Setelah menyebut nama Allah dan bertakbir, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Nah, ini landasan syariatkannya kurban. Lantas apa hukum kurban? Hukum berkurban. Wajib,
sunah napa sembarang pokoknya oleh. Nah, nggih. Hukum berkorban itu ada yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Ada yang berpendapat berkorban hukumnya wajib 1 kali setiap tahun. Nah, tapi jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i pendapatnya adalah sunnah muakkadah hukumnya. Jadi hukumnya sunnah tetapi sangat ditekankan. Bahkan ada hadis yang isinya ancaman. Ancaman dari baginda Nabi. Hadisnya nomor 531 riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bunyinya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana. Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami ini. Nah, ancaman ini mendekati tempat sholat kami ini maksudnya Masjid Nabawi. Nah, berarti orang yang mampu untuk berkorban dan dia tidak mau mengeluarkan untuk korban, maka diancam oleh baginda Nabi ora oleh cedek-cedek neng masjid. Berarti ora oleh ketemu Kanjeng Nabi, ora oleh sholat neng Masjid Nabawi. Ini kan ancaman. Dari inilah kemudian para fuqaha, para ahli fikih berbeda pendapat. Abu Hanifah misalnya, beliau mewajibkan korban ini, tetapi secara kemudian nanti dipertemukan dengan hadis dan yang lain dan ayat-ayat yang lain, maka jumhur ulama menyepakati bahwa hukumnya adalah sunnah. Ini didasarkan kepada hadis yang lain. Misalnya hadis tentang korban ini ada juga diriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim, idza ra'aitum hilala dzulhijjati, jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, lalu salah seorang kalian ingin ayyudhi, berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya hingga datang hari berkorban. Di hadis ini baginda Nabi menyebutkan, jika telah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, ini menjadi sesuatu yang perlu dicatat, nggih. Wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian ingin itu berarti kan dari diri kita, ayyudhi, berkorban, maka kata baginda Nabi, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan memotong kuku dan rambutnya. Kuku dan rambutnya sinten? Rambut kita. Maksudnya misalnya Dzulhijjah datang, saya berniat korban, maka tidak boleh potong kuku dan tidak boleh potong rambut. Tapi hukumnya ini makruh, bukan haram. Jadi maksudnya kalau kita potong kuku dan potong rambut padahal sudah berniat untuk korban, kita akan kehilangan kebaikan dan pahala yang banyak. Nah, tapi seandainya terpaksa, misalnya saya ini kalau kumisnya panjang ngono gatel banget, kadang saya potong, nah pun buatah dipotong lah. Tapi kalau kita mampu untuk menjaganya sampai penyembelihan, maka itu akan mendapatkan hal pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang lain juga yang menegaskan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah. Hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam mustadraknya, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim namun tidak melakukan penilaian. Hadisnya bobotnya seperti apa tidak dinilai.
Tapi bunyi hadisnya seperti ini. Salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 hal yang bagi saya hukumnya adalah wajib. Wa hunna lakum tatawwu'an. Bagi kalian sunnah. Jadi ada 3 hal yang bagi baginda Nabi itu hukumnya wajib. Alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'an atau tatawwu'un, dan bagi kalian itu adalah sunnah. Al-witru, yang pertama adalah salat witir. Wan nahru, berkorban. Wa salatud duha, dan mengerjakan salat duha. Jadi 3 hal ini, salat witir, berkorban, dan salat duha, ini hukumnya bagi baginda Nabi Muhammad SAW wajib. Tapi bagi umatnya, bagi kita hukumnya sunnah. Nah, ini yang menegaskan bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Di hadis yang lain disebutkan juga, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya diperintahkan untuk berkorban, sementara bagi kalian hukumnya adalah sunnah. Tapi sunnah muakkadah, yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Karena tadi yang mampu gak mau korban diancam oleh baginda Nabi, tidak boleh dekat-dekat dengan masjidnya. Kemudian korban ini bisa berubah hukumnya, bisa berubah hukumnya. Yaitu yang pertama, berubah menjadi wajib apabila korban ini nazar. Jadi orang bernazar, mulai putuku lahir aku korban. Nah, itu namanya nazar. Maka ketika cucunya betul-betul lahir, wajib baginya untuk kurban. Nah, ini wajib. Jadi nazar itu bisa apa saja. Pokoknya nazar itu adalah niat yang kuat, kalau sesuatu terjadi saya akan begini. Itu namanya nazar. Itu hukumnya wajib. Yang kedua, menjadi wajib adalah hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan dikorbankan. Niat tenggene peken pasar Kliwon nggih, pantes mendos sing apik, bibitan dipundhut terus diasta kondur. Nek niki pun niat, aku tuki tak nggih korban tahun ngarep. Nggih, diupani dhisik kersane ageng, cukup umur, diniatkan untuk korban. Maka ini hukumnya wajib untuk dikorbankan. Nah, seperti itu hukum korban itu menjadi wajib. Nah, di luar itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian agar korban itu menjadi sah, maka ada beberapa syarat. Ada syaratnya. Yang pertama, disunahkan korban bagi yang mampu. Ukurannya mampu niku terus pundi, Pak? Nah, ini jadi pertanyaan. Sing ukurannya wong mampu korban iki piye? Nah, ada banyak pendapat. Menurut Imam atau Madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan yang bersifat fitrah atau alami. Misalnya orang yang akan berkorban itu hendaklah memiliki uang minimal sebanyak nisab zakat. Sementara Madzhab Maliki menyebut orang yang mampu itu adalah yang tidak membutuhkan uang yang akan ia gunakan membeli hewan korban itu untuk kebutuhan pokok hidupnya. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan korban di luar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya selama hari raya dan hari tasyrik. Ini ketat ya Mas Syafi'i ini.
tiang yang mampu atau orang yang mampu itu menurut mazhab Asy-Syafi'i adalah orang yang mampu membeli hewan kurban, dan ketika dia beli hewan kurban itu tidak mengganggu stabilitas hidupnya dan keluarganya selama hari raya dan hari tasyrik, berarti 4 hari. Misalnya mendor gimiten Pak nggih. Sing sedengan rada apik 3 juta nggih. 3 juta sudah bagus. Sudah cukup untuk korban. Kalau 3 juta ini dibelikan kambing pada hari raya itu, keluarganya dan dirinya tidak terganggu stabilitasnya. Stabilitas itu maksudnya nggak ganggu dapurnya dan sebagainya, maka ini dianggap orang itu sudah mampu. Sudah mampu. Bahkan yang lebih ekstrim itu luwih napa melih nggih. Nah, Imam Syafi'i kan cek membatasi orang ganggu butuhe. Nah, ini yang penting. Tidak ganggu kebutuhan dirinya dan orang-orang yang berada di tanggungannya, keluarganya, ya pokoknya dalam tanggungannya, maka ini menjadi dihitung mampu. Kalau imam atau mazhab Hambali, bahkan orang yang mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban, meskipun dengan hutang, tapi dia yakin bisa melunasinya di kemudian hari. Nah, ini sudah dianggap mampu. Jadi pada hari raya gak duwe duit, tapi duwe angen-angen apa Pak? Ulan ngarep betok arisan. Jadi arisannya cukup di kurban, arisannya ulan ngarep. Utang dhisik. Nggih. Pinjem hutang uang atau hutang kambing. Hutang uang atau hutang kambing. Tanggane blantik tak ulan ngarep. Ini menurut mazhab Hambali sudah dianggap mampu. Nah, karena kita ini mengikuti mazhab sinten Pak? Imam Asy-Syafi'i, maka kita ambil yang pendapat beliau. Orang yang dianggap mampu dan disunah muakkadahkan untuk berkorban adalah yang mampu membeli kambing dan tidak mengganggu stabilitas diri dan keluarganya di saat hari raya dan hari tasyrik. Nah, itu syarat berkorban. Kemudian untuk hewan kurbannya, syarat sahnya tidak boleh ada cacat yang nyata atau yang kelihatan. Misalnya tanduknya patah, atau kakinya pincang, atau kalau yang juga kelihatan itu nek biasanya jenengan utawi kita pados mendo teng peken nika diwastani Pak tiyang Jawi niku sangklir. Nggih pirsa nggih. Ya, sangklir itu tidak boleh. Jadi harus terbebas dari itu. Kemudian syarat sahnya berkorban selain hewan korbannya maka adalah waktunya, yaitu setelah sholat Idul Adha dan sepanjang hari tasyrik. Tidak boleh korban disembelih sebelum sholat Id. Nyicil orang sholat dibulai dhisik. Tidak boleh. Nggih. Kemudian siapa yang dianggap mendapatkan beban untuk melakukan korban? Ya, menurut Imam Syafi'i, berkorban disunahkan bagi setiap muslim, baik mereka yang musafir maupun mukim. Musafir ini sedang berhaji misalnya, atau sedang mukim, maka ini disunahkan bagi mereka untuk tetap berkorban. Kapan waktu berkorban? Setelah sholat Id sampai hari tasyrik. Ya, jadi menurut Imam Asy-Syafi'i waktu penyembelihan korban itu
dimulai dengan berlalunya waktu seukuran pelaksanaan yang standar dari 2 rakaat sholat dan 2 khutbah Idul Adha. Dan lebih utama ketika matahari beranjak naik hingga seukuran tombak, yaitu waktu dimulainya sholat duha. Jadi afdalnya mulai menyembelih itu adalah setelah masuk waktu duha. Itu saat atau waktu penyembelihan kurban. Nah, karena itu kita menyepakati hari Sabtu nggih, Pak. Jangan nggih. Biar lebih longgar. Nah, seperti itu. Lantas hewan apa yang boleh dijadikan kurban? Seluruh ulama sepakat bahwa berkorban hanya dibolehkan dengan hewan ternak. Jadi hewan ternak. Perintah korban ini ada di dalam Al-Hajj 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal liyadzakaru ismallahi 'ala ma razaqahum. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Jadi kurban itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur dan mengingat Allah atas limpahan rizki. Makanya diperbolehkan hanya dengan hewan ternak, yaitu urutannya unta, sapi termasuk kerbau, ya, domba termasuk juga kambing, baik jantan maupun betina. Jadi korban pakai kambing betina juga boleh, tidak apa-apa, tidak harus jantan. Dan tidak boleh berkorban selain hewan ternak. Misalnya kijang, nah, tidak boleh. Kijang diuber, kecekel terus dikurbani, tidak boleh. Ya, pokoknya yang liar-liar itu tidak boleh. Ya, harus dengan hasil dari ternak. Urutannya, hewan yang paling utama untuk dijadikan korban itu yang pertama menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali adalah paling utama unta, lalu sapi, lalu domba, baru kemudian kambing. Lupa bedanya domba kali kambing itu apa nggih? Beda jenis. Domba itu lebih besar, lebih besar, lebih gemuk, terus dagingnya lebih enak. Tapi kalau kita di sini kan jarang bertemu dengan domba. Entene kambing Jawa kali kambing Gibas itu bukan termasuk domba, karena domba ini ada jenis tersendiri. Jadi itu tadi urutannya: unta, sapi, domba, baru kambing. Dari sisi usia, nek biasanya awak dhewe iki ukurane powel, kan ngeten nggih, ukuran paling gampang. Secara usia, unta itu harus sudah berumur 5 tahun penuh. Sapi itu menurut jumhur itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau sapi belum 3 tahun belum bisa dikorbankan. Kemudian kalau kambing itu 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Kalau domba itu lebih mudah boleh. Domba itu 1 tahun penuh dan memasuki tahun ke-2 itu sudah boleh dikorbankan. Ya, seperti itu urutannya. Nah, biasanya nek tiyang ngerine nggih poel, untune mun apa Pak? Pupak. Nah, itu berarti sudah usianya cukup. Nah, kemudian jumlah orang yang dibolehkan untuk satu hewan korban.
Untuk unta, sapi atau kerbau itu bisa 7 orang, seperti yang kita pahami bersama. Dan kemudian untuk domba atau kambing untuk 1 orang. 1 orang di sini maksudnya pekorban. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 1 hewan korban itu sesungguhnya hukumnya adalah hukum sunnah kifayah kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Sehingga maksudnya adalah 1 hewan korban itu untuk 1 keluarga. 1 keluarga di sini adalah keluarga yang berada di bawah tanggung jawab. Misalnya kita sebagai kepala keluarga, berarti ada istri dan anak-anak kita. Maka kewajiban korbannya atau sunnah muakkadahnya korban itu ya 1 itu untuk 1 keluarga. Tidak perlu didefinisikan tahun ini bapak sesuk ibu ben putrane, tidak harus ya. Karena kewajiban ini kalau dianggap wajib bagi yang mampu tadi atau sunnah muakkadahnya itu, korban itu adalah setiap tahun bagi yang mampu, bukan sekali seumur hidup. Nah, makanya seperti itu. Nah, sekarang hukum terkait dengan daging kurban. Nah, ini yang agak kadang menjadi pertanyaan. Sing kurban iki oleh ora mangan daginge. Nah, begitu. Nggih. Gimana? Kurang berapa menit? Masih panjang? Nggih, masih panjang. Nggih. Boleh bagi pekurban untuk memakan sebagian dari daging hewan kurbannya. Nggih. Dari Quran surah Al-Hajj ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Bisa dipahami ya? Boleh kita makan dan memberikan kepada orang yang cukup, bukan orang miskin, dan orang yang meminta-minta, orang yang miskin. Jadi boleh sebagian kita makan, sebagian dihadiahkan. Makanya kalau kita bagi korban itu kan sak perumnas didumi kabeh. Ya memang begitu, boleh. Ya. Tidak hanya yang miskin. Di ayat yang ke-28, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, dari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak saya bacakan semua literaturnya karena panjang dan tidak cukup waktu kita. Maka kita ambil kesimpulan-kesimpulan bahwa daging kurban yang sifatnya adalah sunnah. Jadi kurban yang sunnah itu yang tadi itu bagi yang mampu tadi boleh dimakan oleh pekurban. Bahkan ulama menyepakati jatahnya sampai dengan 1/3. 1/3 lagi dihadiahkan kepada yang mampu dan 1/3 lagi disedekahkan untuk fakir miskin. Jadi banyak ayat dan hadis tadi. Kemudian untuk kurban yang sifatnya wajib seperti nazar dan sebagainya tadi, maka seluruh dagingnya harus dibagikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Tidak boleh kepada orang yang mampu. Dan dirinya serta orang-orang yang berada di bawah tanggungannya itu tidak boleh ikut memakan daging kurbannya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam hal kurban yang berstatus wajib seperti halnya nazar atau hewan yang sudah ditetapkan sebagai kurban,
maka dagingnya tidak boleh dimakan oleh si pemilik korban maupun pihak-pihak lain yang berada di bawah tanggungannya. Ya. Dan diwajibkan menyedekahkan seluruh dagingnya kepada fakir miskin. Nah, jadi itu tadi yang sunnah boleh, yang wajib maka tidak boleh. Ya. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkorban untuk orang lain. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, berkorban untuk orang lain. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh atau tidak dibolehkan berkorban atas nama orang lain tanpa seizin orang itu. Ya. Sebagaimana tidak boleh berkorban untuk orang yang sudah mati kecuali si mayit sebelumnya mewasiatkan. Nah, seperti itu. Tetapi ketika korban ini atas nama keluarga, misalnya orang tua yang sudah meninggal, itu dibolehkan. Jadi yang tidak boleh itu untuk orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Nah, jadi misalnya saya turah duite, lalu wedhus kliwat, wah ya korban siji tukune 5 gitu. Sopo sing sitok iki. Dieling-eling, aku dikenalan Pak tak korbane. Tidak boleh. Kecuali izin dulu kepada orangnya. Izin dulu. Ditelepon, iki aku dus kuturah tak korbane ya kowe. Terus kono mboten purun. Mergo pemahamane tak korbane iki dibeleh. Dibelehne wedhus. Tak korbane ya gitu. Emoh aku gitu. Karena salah komunikasi, salah tangkap. Nah, itu jadi tidak boleh. Nah, kalau yang dikorbankan atau yang korban ini adalah untuk keluarga, maka dibolehkan dan seluruh dagingnya harus dibagikan. Ya, tidak boleh kita ikut makan. Karena kalau kita mau makan harus izin ke orangnya. Nah, kan nggak mungkin kita izin, wes nggak ono. Nah, ini tentang korban untuk orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi beberapa hal terkait dengan korban, hewan korban secara umum sesuai dengan apa yang selama ini telah kita fahami. Tetapi di kitab ini ada sesuatu yang menarik yang disebutkan tentang keutamaan tadi. Jadi keutamaan urutan, jadi unta, sapi, domba dan kambing. Kemudian juga menurut para fuqaha, imam fikih, korban patungan yang sapi untuk 7 orang, itu ada 2 pendapat yang berbeda. Kalau Imam Hambali atau Imam Hanafi itu tidak boleh kecuali orang dekat. Orang dekat itu kerabat. Jadi kita Pak Le, Bule dan sebagainya, atau keponakan, nah seperti itu. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i yang kita anut, itu dibolehkan meskipun orang lain, maka kita melaksanakannya. Lantas kemudian lebih utama mana? Korban patungan dengan korban sendiri. Kinten-kinten utama pundi Pak nggih? Korban dhewe sapi cakep nggih. Nggih. Artinya perbandingannya korban patungan sapi dengan 1 ekor domba sendiri kira-kira lebih afdal mana? Menurut ulama secara keafdalan itu lebih afdal korban sendiri. Jadi menyembelih 1 ekor domba atau 1 ekor kambing dengan nilai yang sama dengan ketika kita patungan itu lebih utama, lebih baik. Tetapi
Tidak kemudian nek ngono sembelih dus dhewe-dhewe ae, bukan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kadang menjadi pertimbangan kita dalam melaksanakan kurban. Pertama, misalnya dari sisi fleksibel dan kemudahan. Lek patungan itu luwih gampang. Terus dadine biasanya luwih lebih banyak. Daging sapi itu lebih banyak dari daging kambing. Ya, kambing satu itu ada belungnya, ada jeroannya, ada kotorannya, itu lumayan banyak juga. Tetapi secara hukum fikih ini perlu disampaikan supaya kita juga tahu. Ya, secara hukum fikih bobot atau derajat keutamaannya lebih utama ketika kita menyembelih sendiri. Seperti itu. Mas jangan tahun ngarep belah dewe-dewe, enggak juga. Nah, ini cukup menjadi literatur pengetahuan supaya kita tidak ragu-ragu. Nah, supaya kita tidak ragu-ragu. Ketika patungan, ketika sendirian dan sebagainya sama-sama sah dan dibolehkan. Sah dan dibolehkan. Saya pun juga belajar. Tahun ini belah dewe, tahun berikutnya coba patungan gitu, supaya sama-sama kita alami. Kemudian yang juga penting bagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah larangan-larangan dalam kurban. Ya, larangan dalam kurban itu bagi hewan yang sudah kita beli dan kita niatkan untuk dikorbankan, itu larangannya adalah mengambil manfaat dari hewan itu selain untuk dikorbankan. Misal, misalnya kambing yang kita beli itu betina, terus kambingnya ini kambing etawa yang biasa diambil susunya, diperah susunya. Nah, setelah kita beli ternyata susunya itu mentek wayahe. Nah, itu tidak boleh kita perah. Kalaupun toh terpaksa diperah, maka tidak boleh kita makan dan kita minum. Harus disedekahkan kepada orang lain. Nah, misalnya bahkan diambil tenaganya saja nggak boleh. Misalnya untuk narik sesuatu dan sebagainya, itu larangan. Termasuk juga tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban. Ya, bagi pekorban. Nah, habis dikekni, diwehni orang, maka itu menjadi haknya. Ya. Tapi juga tidak boleh menjadi upah. Jadi harus diberikan sebagai hadiah. Itu kira-kira mudah-mudahan kita nanti mampu melaksanakan kurban dengan baik, dan kita juga menjadi panitia, bisa menjadi panitia dengan baik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Kita cukupkan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.